Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Movie. Film yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga nih. Film sequel dari Hercule Poirot, Death on the Nile. Film ini aslinya berdurasi 2 jam ya. Mimin di sini ambil poin-poin pentingnya aja. Selamat menonton. Film berlatar di tahun 1937 London. Hercule Poirot mendatangi sebuah restoran yang menyajikan nyanyian dan tarian secara langsung. Rosalie merupakan salah satu penyanyinya. Dia adalah keponakan dari Salome Otterburn, sang penyanyi berkulit hitam yang memiliki suara yang merdu. Kita melihat ada 2 pasangan laki-laki dan perempuan yang sedang asik berdansa. Pasangan yang kasmaran ini bernama Simon dan Jacqueline atau Jackie. Tidak lama dari itu datanglah Gal Gadot, dia memerankan Lynette. Jackie dan Lynette merupakan sahabat. Jackie kemudian memperlihatkan cincin tunangannya kepada Lynette. Simon datang, mereka berkenalan. Jackie meminta Simon untuk mengajak Lynette berdansa. Mereka berdansa dengan penuh gairah. Jackie hanya bisa memandangnya dari kejauhan. 6 minggu kemudian, latar berpindah ke daerah Mesir, Sungai Nil. Poirot menikmati indahnya pemandangan patung Sphinx dengan kue dan tehnya. Ia marah ketika melihat ada orang yang sedang main layangan di atas situ. Ternyata itu adalah temannya yang bernama Bouk. Kemudian Bouk mengenalkan Poirot pada ibunya. Di hotel kita melihat banyak tamu undangan yang datang untuk menghadiri acara honeymoon Simon dan Lynette yang telah menikah. Mulai dari ibu baptis Lynette dan seorang perawat yang bernama Bowers, sampai mantannya Lynette yang seorang dokter pun datang. Kemudian terlihat pelayan Lynette yang sedang memegang kalung yang akan dipakai Lynette. Bouk dan ibunya juga hadir dalam pesta ini. Lynette yang melihat Hercule Poirot datang lantas berkenalan dengannya. Sepupu Lynette, Andrew, juga datang ke pesta itu. Ia membawakan foto dirinya dan Lynette sewaktu kecil. Andrew juga mengurus bisnis keluarga Lynette. Simon bilang kalau dirinya tidak punya harta dan bukanlah seorang bangsawan, tapi ia sangat mencintai Lynette. Simon juga mengundang Rosalie, teman sekolahnya Lynette dulu, dan Salome Otterburn, sang penyanyi yang terkenal. Di tengah pesta, Lynette masih sempat memeluk mantannya. Bouk bilang semua tamu yang diundang ke pesta ini pernah mempunyai masalah dengan Lynette. Hanya Bouk dan ibunya saja yang tidak. Di tengah kebahagiaan yang berlangsung, datanglah seorang wanita yang memakai gaun merah. Ia adalah Jackie, mantan tunangan Simon yang gagal menikah. Lynette meminta bantuan Poirot untuk mengawasi Jackie karena dia hadir ke pesta mereka tanpa diundang. Lynette takut akan kehadirannya. Poirot lantas mendatangi Jackie yang duduk sendirian. Dia mengungkapkan kalau dirinya dan Simon masih saling mencintai. Jackie yang tidak bisa melupakannya lantas membawa senjata kaliber 22. Poirot kemudian menemui Simon dan Lynette, menyarankan agar mereka menyudahi pesta dan segera pulang agar tidak terjadi apa-apa. What's the scam here, Simon? Tapi Simon kemudian berinisiatif untuk membawa semua tamu undangan naik ke dalam kapal. Tanpa Jackie tentunya ya. Mereka menaiki kapal pesiar yang indah dan mewah. Namun di tengah hiruk pikuk itu, Lynette malah menemui Poirot di kamarnya. Ia bilang kalau dirinya tidak merasa aman meski Jackie tak ada di sini. Wajar aja ya, karena teman-temannya pernah bermasalah semua dengan dia. Poirot setuju untuk membantu mengawasinya. Ruang santai terlihat beberapa orang hadir di sana. Andrew datang untuk meminta Lynette tanda tangan. Ketika Lynette menyebut sewa properti London, Bowers tampak kesal dan meninggalkan ruangan. Andrew kemudian mengambil berkasnya kembali yang belum ditandatangani oleh Lynette. Orang-orang kembali berpesta dan berdansa diiringi musik blues yang dibawakan oleh Salome. Bouk bercerita kalau ia jatuh cinta dengan Rosalie, tapi ibunya tidak setuju akan hal itu. Bouk dari keluarga kaya dan berkulit putih, sedangkan Rosalie tidak.
Esok paginya semua tamu undangan dibawa ke kuil Abu Simbel untuk melihat patung-patung yang ada di sana. Ibunya Bob terlihat marah-marah karena cat warna merahnya hilang. Ini yang nantinya akan menjadi kunci kasus ya Sobat Movie. Mereka semua turun dari kapal dan memasuki bangunan. Bob sempat berdebat dengan ibunya tentang Rosalie di depan pintu masuk kuil. Sesampainya di dalam, semua orang terlihat berpencar. Simon dan Lynette yang sedang dilanda asmara naik ke atas bangunan yang tinggi. Namun tiba-tiba batu besar jatuh dari atas, tapi mereka berdua selamat. Badai pasir datang. Poirot mencurigai seseorang yang menjatuhkan batu tersebut. Mereka semua kemudian kembali ke dalam kapal. Setibanya di kapal, Lynette membuka pintu dan melihat ada Jackie di situ. Lynette yang marah kemudian berteriak-teriak atas kehadiran Jackie. Makan malam tiba, semua orang hadir termasuk Jackie. Ibu baptis Lynette mencari syalnya yang hilang pada pelayan pribadinya Lynette. Poirot salah mengambil buku milik Rosalie. Bukan tanpa maksud sepertinya ya. Lynette dan Simon memutuskan akan pulang ke rumah esok pagi. Ia memberitahu Poirot. Jackie yang mendengarnya terlihat kesal. Simon kemudian menuangkan minuman untuk bersulang. Poirot terlihat mabuk. Ia bertemu Jackie di dek dan menasehatinya untuk memulai hidup yang baru dengan lelaki lain. Tetapi ia tidak mau. Ia bilang ia tidak bisa hidup tanpa Simon. Lynette pergi meninggalkan restoran. Ia bilang akan tidur duluan. Di situ juga terlihat Bob dan Rosalie. Lynette kemudian berbalik badan dan meminta maaf kepada Jackie atas apa yang terjadi. I wish we could stay friends. Simon bertengkar hebat dengan Jackie, mengeluarkan kata-kata yang menusuk hati. Rosalie dan Bob menengahi keributan yang mereka buat. Jackie yang terpancing emosi segera mengambil pistol, menembaknya. Rosalie segera mencegah Jackie yang akan bunuh diri. Kemudian ia membawa Jackie ke tempat Bower, sang perawat. Bob berusaha mencari dokter untuk membantu Simon yang terluka. Bob dan dokter kemudian memapah Simon, kemudian bertemu Jackie yang sedang diberikan obat penenang oleh Bower. Poirot yang mabuk tidak mendengar apa-apa malam itu. Keesokan paginya pelayan pribadi Lynette berteriak histeris. Lynette ditemukan tewas sekitar jam 2 pagi. Pistol mengarah ke pelipisnya dengan peluru kaliber 22 yang membunuhnya. Poirot yang marah kemudian mencari Jackie karena ia yang mempunyai pistol tersebut. Bower meyakinkan jika Jackie tertidur pulas, ia yang menjaganya sepanjang malam. Pistol yang tadinya berada di bawah sofa tiba-tiba menghilang. Poirot kemudian meminta Bob untuk menyuruh kapten kapal mencari pistol yang hilang. Simon yang tahu istrinya meninggal meraung-raung menangisi kepergiannya. Semua orang di kapal menjadi tersangka. Kalung berharga yang dipakai Lynette pun hilang. Poirot mulai menginterogasi satu persatu tamu undangan, dimulai dari pelayan pribadinya. Ternyata ia pernah berselisih jika dulu pertunangannya berakhir karena Nona Lynette. Poirot kemudian bertanya apakah ia melihat atau mendengar sesuatu. Ia kemudian menengok ke arah Simon dan bilang jika aku malam itu keluar untuk merokok, mungkin melihat pembunuhnya masuk atau meninggalkan kabin. Setelah ditanya lagi, dia menjadi panik. Sepertinya ia tahu sesuatu tapi menutupinya. Semua ruangan digeledah untuk mencari kalung yang hilang. Sekarang giliran dokter yang diinterogasi. Dokter ini merupakan seorang bangsawan yang dijodohkan oleh keluarganya dengan Lynette. Tapi di tengah jalan Lynette bertemu dengan Simon dan meninggalkan dirinya. Meskipun dijodohkan, dia bilang dia tulus mencintai Lynette. Andrew sepupunya Lynette ketika akan diperiksa berkas-berkasnya ia menolak. Ia bilang jika Lynette mati ia tidak mendapat apa-apa karena wasiatnya jatuh ke tangan ibu baptis dan suaminya. Dia juga berdalih jika ingin membunuh Lynette dia akan menggunakan pistolnya sendiri kaliber A45. Giliran Nona Bower sang perawat yang dipanggil. Dulu ia mempunyai perusahaan di London dengan 1000 orang karyawan. Perusahaannya bangkrut karena ikut campur tangan Lynette.
Di sela-sela perbincangannya, ibu baptis Lynette datang dan gilirannya sampai ketika Poirot menyinggung soal warisan yang akan didapatnya sepeninggal Lynette. Ia tidak memikirkan uang sedikit pun, jawabnya. Shell milik ibu baptisnya ketemu di dasar laut. Ada lubang peluru di sana. Ada sapu tangan juga dengan pistol Jackie. Poirot melanjutkan interogasinya, kali ini dengan Salome. Dulu ia pernah bermasalah dengan Lynette karena dia orang berkulit hitam. Tapi dulu sewaktu Lynette masih muda sekali. Mungkin Lynette tidak mengingatnya, tapi dia mengingatnya. Poirot mencurigai isi topi Salome yang berbentuk sorban. Di dalamnya ternyata ada senjata kecil dengan peluru jenis yang sama yang membunuh Lynette kaliber 22. Ibu Bok tiba-tiba datang dengan membawa kalung milik Lynette yang hilang. Ibu Bok menemukannya ada di laci perhiasannya. Ia menjadi tersangka juga karena marah dengan Lynette yang memperkenalkan Bok dengan Rosalie. Di sini diketahui jika Poirot dan ibunya Bok mempunyai suatu rahasia. Mesdames, thank you for joining us. Kasus rahasia itu adalah jika ibunya Bok menyewa Poirot untuk menyelidiki wanita yang berpacaran dengan anaknya, yaitu Rosalie. Ibu Bok ini diperankan oleh Annette Bening ya. Aktingnya sangat bagus. Poirot juga sengaja menukar buku miliknya dengan Rosalie untuk mengetahui rahasianya. Poirot berkesimpulan jika Rosalie adalah gadis yang rajin, jujur, dan pintar dan mencintai putranya dengan tulus. Rosalie berbalik marah dengan Poirot. Di saat mereka bertengkar, tiba-tiba ada satu mayat yang ditemukan. Itu adalah mayat pelayan pribadinya Lynette, dibunuh dengan pisau bedah seperti milik sang dokter. Pertengkaran antara dokter dan sepupu Lynette pun terjadi, saling menuduh antara keduanya. Poirot masih sibuk memikirkan darah yang terciprat di dinding. Satu orang terakhir yang akan diinterogasi oleh Poirot yaitu Bok. Simon hadir sebagai saksi. Poirot menanyakan jaket merah milik Bok yang dipakainya sewaktu di kapal. Poirot kemudian marah besar karena Bok telah membohonginya. Saat Bok mencari bantuan untuk Simon yang kakinya tertembak, dia ternyata ke kamar Lynette untuk memberitahunya. Dia telah melihat Lynette sudah terbunuh, tapi dia tidak memberitahu siapapun. Dia malah tergoda untuk mengambil kalungnya. Saat di tengah jalan, ia melihat pelayan sedang bertengkar dengan seseorang dan kemudian dibunuh. Jaket yang dipakainya terciprat darah, kemudian dia buang ke laut. Saat Poirot mendesaknya untuk menyebutkan nama sang pembunuh pelayan, Bok bilang orang rela melakukan demi apapun demi cinta. Tiba-tiba, For love. Come on! dia ditembak tepat di tenggorokannya. Poirot mengejar si pelaku, tapi pelaku tersebut berhasil melarikan diri. Ketika ia membuka pintu dek, semua orang keluar dari kamarnya. Bingung jadinya ya siapa pelakunya. Sesaat berlangsung, semua orang dikumpulkan dalam suatu ruangan. Poirot berjalan dengan memegang pistol punya Andrew di tangannya. Dia bilang dia telah gagal karena 3 nyawa telah hilang di kapal ini. Dia kemudian marah dan menembakkan pistol ke atas. Dia bilang pembunuhnya ada di sini dan akan tetap di sini. Dia terlihat sangat kesal dan tetap mengacungkan pistol di tangannya. Dia mengutip kata-kata Bok, jika orang yang jatuh cinta rela melakukan apa saja. Kemudian dia mengungkap kejadian ketika di kuil saat batu jatuh dari atas. Itu merupakan ulah dari Andrew sepupunya. Namun yang membunuh Lynette di kapal bukanlah dia. Pembunuhan Lynette adalah pembunuhan yang sudah direncanakan dengan matang. Kuncinya adalah lukisan Bok yang berubah menjadi hijau jaketnya. Itu karena ibunya kehilangan cat warna merah. Poirot bilang cat itu telah dicuri oleh Simon yang merupakan pembunuhnya. Tadinya ia berencana memakai kutex Lynette yang berwarna merah darah, tapi karena tertinggal di hotel, ia menggantinya dengan cat air. Dia juga membius Poirot malam itu di dalam minumannya. Pistol yang ditembakkan tidak kena di kaki Simon. Ia sudah menyiapkan sapu tangan yang diolesi cat air merah. Di saat Bok memanggil dokter, Simon memanfaatkan kesempatan itu untuk lari ke atas ke kamar Lynette dan membunuhnya.
Setelah itu ia turun kembali ke ruangan, mengambil shawl milik ibu baptis yang ia curi untuk meredam bunyi pistol dan ditembakkan ke kakinya. Lalu semua barang bukti itu dilemparkannya ke Sungai Nil. Dia juga sengaja mengundang tamu yang bermasalah dengan Lynette agar menjadi banyak tersangka. Simon berdalih, mungkin teori Poirot benar kalau ia yang membunuh istrinya. Tapi bagaimana caranya? Dengan kaki yang tertembak, ia membunuh pelayan dan Bog. Itu karena ada dalang di balik semua alur yang cerdik ini, yaitu Jackie. Jacqueline de Belfort. Pertengkarannya dengan Simon saat itu sudah direncanakan oleh mereka berdua. Ternyata mereka masih saling mencintai dan membuat trik ini untuk membunuh Lynette demi hartanya. Simon mengirim pesan ke Jackie untuk membunuh pelayan, dan saat Simon memberi tanda "ayo", Bog tertembak. Itulah isyarat yang diberikan Simon kepada Jackie. Jackie mengelak. Poirot tidak mempunyai bukti, tapi Poirot kemudian menunjukkan sapu tangan yang dipakai Simon. Jika itu adalah darah asli, maka akan berubah menjadi warna coklat karena terkena air Sungai Nil. Namun karena ini cat air merah, maka warnanya berubah menjadi merah muda. Mereka tidak bisa mengelak lagi. He needed things. I needed him. Tapi mereka masih nekat dengan menodongkan pistol. Poirot kemudian dibantu Salom menodongkan pistol kembali ke mereka berdua. Dan akhirnya mereka bunuh diri. Dan film pun habis. Ya, bagaimana Sobat Movie kisah film Poirot yang kedua ini? Menurut Mimin ceritanya cukup seru ya, melihat aslinya selama 2 jam. Semoga terhibur, jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.